9 pemain diaspora sudah gabung TC perdana timnas U17. Ternyata ada adik Emil Audero. Gerard Van den Broek full senyum, timnas U23 dapat tambahan 3 pemain lagi. Bintang Oxford United tiba-tiba kirim kode bakal pros WNI usai main di Piala Presiden 2025. Kevin Dick jadi pusat perhatian di latihan perdana Borussia Mönchengladbach. Hansa Moyama mengaku frustasi hingga kini masih diserang fans usai nyaris bikin Ole Romeni pensiun dini. Sen Patinama tak sabar debut bersama dengan Buriram United. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia Kevin Dick hadir di latihan perdana Borussia Mönchengladbach. Ia langsung menjadi pusat perhatian. Kevin Dick resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach usai kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir. Klub berjuluk Die Volkswagen tersebut sudah melakukan persiapan untuk musim baru 2025-2026. Salah satu langkah persiapan tersebut adalah menggelar latihan perdana. Nah, dalam sesi latihan pertama untuk musim ini, Borussia Mönchengladbach menggelar secara terbuka. Menariknya ada satu orang Indonesia yang ternyata menonton secara langsung yang membikin momen tersebut di Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia mengabarkan bahwa Kevin Dick absen mengikuti latihan pertama di Volhen. Kendati begitu, pemain timnas Indonesia tersebut tetap hadir di sisi itu, tapi tidak berlatih dengan rekan tim barunya. Bisa saja Kevin Dick memang belum fit karena sempat mengalami cedera. Seperti diketahui, Kevin Dick mengalami cedera ketika dirinya membela timnas Indonesia pada Juni 2025 lalu. Nampaknya cedera tersebut masih belum sepenuhnya pulih karena Kevin Dick cuma jadi penonton saat latihan pertama di Borussia Mönchengladbach. Adapun Kevin Dick mengaku sangat senang akhirnya bisa bergabung dengan Die Volkswagen. Sangat senang akhirnya berada di sini. 6 bulan menunggu untuk datang ke sini. Senang bertemu semua orang di klub, ungkap Kevin Dick. Lebih lanjut, Kevin Dick menjelaskan mengapa dirinya akhirnya memilih Die Volkswagen. Sebab menurutnya Borussia Mönchengladbach sangat serius untuk mendatangkan bek kanan timnas Indonesia tersebut. Pelatih timnas Indonesia 23, Gerard Van den Broek, dijamin bahagia. Sebab setelah Piala AFF U23 2025, pelatih 61 tahun tersebut dipastikan memiliki 3 pemain baru. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Mauro Zylstra, Tim Gepen dan juga Diarmark. Lantas kenapa 3 pemain tersebut tidak memperkuat timnas Indonesia 23 di Piala AFF U23 2025? Mauro Zylstra masih dalam proses naturalisasi. Berkas naturalisasi penyerang 20 tahun tersebut kini berada di Kemenpora. Diprediksi dalam sebulan ke depan, proses naturalisasi Mauro Zylstra akan beres. Alhasil tenaga Mauro Zylstra dapat diandalkan saat timnas Indonesia 23 mengarungi kualifikasi Piala Asia 23 2026, tepatnya pada tanggal 3 sampai 9 September 2025. Lalu bagaimana dengan Tim Gepen dan juga Diarmark? Tim Gepen dan Diarmark sejatinya sudah memegang paspor Indonesia sejak 3 Februari 2025. Proses pengambilan sumpah keduanya berlangsung di London bersama dengan Ole Romeni. Keduanya absen membela timnas Indonesia 23 di Piala AFF U23 2025 karena tidak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Segera diketahui, Piala AFF U23 2025 tak masuk dalam agenda FIFA, sehingga klub mereka tak wajib melepas ke timnas Indonesia U23. Sejatinya kualifikasi Piala Asia U23 2026 juga tak masuk dalam agenda FIFA. Namun kualifikasi Piala Asia U23 2026 digelar berbarengan dengan FIFA Matchday September 2025, sehingga ada alasan PSSI untuk memanggil Tim Gepen dan juga kawan-kawan. Lawan berat menanti timnas Indonesia 23 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia 23 tergabung di grup J bersama dengan Korea Selatan, Laos dan juga Makau. Hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 2025. Setelah lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024, hasil lebih baik praktis dibidik skuad Garuda Muda. Pemusatan latihan timnas Indonesia 17 tahap pertama sudah dimulai, tepatnya pada Selasa pagi 8 Juli 2025 di Stadion Gelora Samudra, Kuta, Bali. Ini menjadi bagian persiapan timnas Indonesia 17 ke Piala Dunia 17 2025 yang berlangsung di Qatar pada November mendatang. Total ada 32 pemain yang sudah bergabung.
minus Emraka Syafaka dan juga Nazril Alvaro yang masih bergabung dengan Persib Bandung di Piala Presiden 2025. Termasuk dengan Zabi Goli yang bergabung dengan Liga Indonesia All-Star. Namun 9 pemain diaspora yang dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Novarianto sudah terlihat. Mereka adalah Feike Muller, Eizar Jacoba, Lionel Detroy, Floris de Becker, Noah Pohan, Deston Hope, Azadin Ayyub, Jonah Gesseling, dan juga Nicholas. Bahkan satu pemain tersebut merupakan adik ataupun junior dari Emil Alderweireld di Palermo. Sesi latihan kali ini Nova masih memantau bagaimana perkembangan para pemain diaspora. Apalagi mereka baru pertama menjalani latihan dengan rekan-rekannya yang lain di timnas Indonesia U17. Namun 9 pemain diaspora tersebut tidak serta-merta dalam posisi yang aman. Menurut Nova, semua pemain memiliki kesempatan yang sama untuk membela timnas Indonesia. Mereka ini punya hak siapapun itu untuk membela timnas Indonesia. Mau diaspora, punya paspor WNI, semua punya kesempatan. Sekarang saya masih melihat 9 pemain ini bisa membantu Piala Dunia atau tidak. Apakah mereka bisa bermain sesuai dengan keinginan ataupun tidak. Itu sebabnya kami dalam seminggu ini masih melakukan aktivasi, latihan, dan melihat kondisi mereka. Cuaca dan makanan pasti berbeda. Saya perlu melakukan adaptasi karena mungkin kondisinya tidak akan sama dengan pemain lainnya, tegas Novarianto. Latihan di Stadion Gelora Samudra Kuta akan dilakukan hingga 13 Juli 2025. Baru pada 14 Juli akan pindah ke Bali United Training Center. Saat sesi latihan di Bali United Training Center, Novarianto sudah melakukan pencoretan pemain. Pemain timnas Indonesia Sen Patinama resmi bergabung klub Thailand Buriram United. Kabar ini diumumkan via media sosial Instagram resmi klub pada Senin 7 Juli 2025. Resmi, Thundercaster mencapai kesepakatan dengan Sen Patinama. Bek kiri akan menambah kuota ASEAN, tulis pernyataan tersebut. Sebelumnya Sen Patinama berstatus bebas transfer, usai dilepas oleh klub Belgia KSU Pen. Buriram United sudah mencapai kesepakatan dengan bek kiri timnas Indonesia yang bertalenta, yakni Sen Patinama, yang kontraknya habis dengan KSU Pen, sambung media tersebut. Sebenarnya pemain 26 tahun tersebut yang berposisi sebagai bek kiri sudah resmi terikat kontrak bersama dengan klub Belgia tersebut hingga 30 Juni 2025. Sudah resmi terikat kontrak bersama klub Belgia tersebut hingga 30 Juni 2025. Sen Patinama memutuskan pindah ke KSU Pen setelah meninggalkan klub asal Norwegia yakni Viking FK. Sayangnya kepindahan pemain kelahiran Nestel tersebut justru diiringi dengan penurunan performa di pentas sepak bola Belgia. Berdasarkan data transfer market, Patinama tercatat hanya tampil sebanyak 23 kali di semua ajang sejak berseragam KSU Pen. Apesnya klub yang memiliki julukan Panda tersebut harus turun kasta ke divisi 2 Liga Belgia. Meski hanya bermain di kompetisi kasta kedua, bek kiri timnas Indonesia tersebut tetap tak mendapatkan banyak menit bermain, dengan total hanya tampil 16 laga di Challenger Pro League. Ada satu kejadian yang unik setelah pertandingan Piala Presiden 2025 antara South United kontra Indonesian All-Star. Yakni ada satu pemain yang menarik perhatian, bahkan sampai di-follow oleh Instagram timnas Indonesia. Entah ini murni disengaja ataupun tidak sengaja. Yang jelas, nama pemain yang di-follow akun Instagram timnas Indonesia sampai dikaitkan dengan proses WNI. Jadi rekan oleh Romain yang dikaitkan dengan sesi ini adalah Brian Kersmaker. Ternyata memiliki asal-usul dari Inggris, keturunan yang bikin tercengang. Sangat bikin tercengang. Pertama-tama Brian Kersmaker adalah satu pemain yang menarik perhatian karena namanya diisukan mirip seperti pemain Belanda dengan keturunan Indonesia. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Kersmaker rupanya bukan pemain yang memiliki keturunan Indonesia, yaitu murni pemain luar. Yang jelas pemain asal South United tersebut dikaitkan dengan timnas ini rupanya berasal dari Belgia dan tidak ada asal-usul tentang Indonesia di dalam dirinya. Jadi sudah jelas faktanya bahwa Brian Kersmaker itu tidak bisa dinetralisasi lantaran tidak ada asal-usul yang jelas dari keturunan Indonesia. Kendati demikian, yang membuat Brian Kersmaker jadi perhatian adalah aktivitasnya di media sosial. Dan dirinya juga telah mengikuti ataupun follow akun Instagram timnas Indonesia. Entah apa yang menjadi dasar bahwa Brian mengikuti akun timnas Indonesia. Yang jelas mungkin itu hanyalah kegiatan biasa dari bersosial media. Namun karena mengikuti akun Instagram timnas Indonesia, jadinya dia sempat dikaitkan dengan Indonesia pula.
Itu pun karena namanya yang bertengger unik. Akan tetapi keunikan dari nama pemain gelandang tersebut merupakan nama yang biasa dipakai oleh orang Belgia.